Kami kebingungan cari kamu. Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Kata-katanya kasar. Apa urusannya? Masa kamu tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Saudara, jangan ambil kata kasarnya di situ. Berapa banyak orang tua ketika anaknya mulai remaja, anak yang manis berubah jadi kasar. Dan berapa banyak orang tua Kristen akhirnya bermusuhan dengan anak-anak ketika masih remaja. Muncullah kata-kata ancaman, dulu waktu kamu sekolah minggu kamu bagus. Dalam penelitian saya, tolong hamba-hamba Tuhan, walaupun tidak tahu persis jumlah persentasinya, tetapi kita harus mengakui cukup banyak anak pendeta yang membuat malu nama Tuhan dan nama orang tuanya. Ternyata dalam penelitian saya ketika umur remaja ini, umur belasan, ketika seorang manusia hormonalnya mulai normal, pertumbuhannya. Nah, ibu bapak, perhatikan. Ketika anak remaja kita sampai pada usia itu, maka seharusnya kita jangan jadi orang tua untuk sementara waktu, jadilah teman. Saya nggak tahu siapa memberitahu mereka. Tapi dalam penelitian saya, sebagai hamba Tuhan saya nggak cuma khotbah, saya sering membuat research, saya sering buat penelitian, contoh-contoh kasus. Dan itu penting. Ternyata semua tidak peduli anaknya pendeta atau anaknya rampok, anaknya pejabat atau anaknya siapa saja petani. Begitu remaja, pasti mereka mulai pasang jarak dengan orang tuanya. Mereka punya pikiran gini, pasti mereka menghalangi aku. Itu ada di pikiran mereka. Saya tidak tahu siapa memberitahu. Coba bapak-bapak yang sudah anaknya besar, ingat gak ketika mereka umur belasan tahun itu? Nah, ketika anak-anak pendeta, ini pengalaman saya, mendata mereka. Ternyata anak-anak pendeta itu paling gak suka kalau dengar kata gini, ingat bapakmu pendeta. Jangan kamu salah begini, jangan begitu. Ternyata kata-kata itu membuat ketakutan buat anak pendeta ini. Nah, selama mereka remaja, mereka tertekan batinnya. Ketika mereka sadar, teman mereka begini, teman mereka begitu. Aduh, aku anak pendeta. Tapi sampai kapan mereka sabar dan tahan? Akhirnya pun satu hari meledak juga. Nggak peduli anak siapa saja. Karena mereka capek. Walaupun anak pendeta, mereka tetap manusia. Bisa ngerti kata-kata ini? Apakah kalau sudah anak pendeta, lalu mereka otomatis jadi gak pendeta? Jangan, kasihan mereka. Mereka harus tahu tentang seks juga. Kita harus mengajarkan kepada mereka. Karena usia belasan itu rasa ingin tahu seorang manusia itu besar sekali. Semuanya ingin tahu. Nah, tapi di rumah bilang jangan, itu dosa, awas. Papamu pendeta ntar bikin malu. Tapi mereka harus tahu. Sebab mereka nanti akan jadi orang yang harus tahu juga. Nah, karena di rumah tidak pernah dapat jawaban. Hanya karena dengar kata pendeta terus. Mereka cari jawaban di luar rumah. Dan ketemulah orang-orang yang salah itu tadi. Habis sudah. Coba perhatikan. Jadi usia 12 saudara. Itu titik tengahnya. Sekarang tergantung. Karena sudah perubahan. Anak perempuan 10 tahun sudah ada menstruasi sekarang ini. Cepat sekali pertumbuhan fisik manusia. Habis semuanya pakai obat. Ayam aja pakai obat. Kita makan itu. Maka itu kalau ada ibu hamil saya larang. Jangan makan ayam potong. Barang itu nggak sehat sama sekali. Nanti anak itu terpengaruh. Jahat, barang itu jahat sekali. Ayam potong itu nggak sehat sama sekali. Juga telur-telur. Ayam negeri jangan dimakan. Ayam kampung saja. Apalagi daerah Morowali banyak ikan. Makan ikan laut itu paling sehat, saudara. Untuk bayi dalam kandungan. Jadi pertumbuhan fisik anak sekarang berubah nggak seperti dulu. Anak laki-laki tiba-tiba suaranya sudah berubah. Suara anak-anak hilang. Nah,
Mereka itu merasa malu, merasa risih. Ada apa ini? Nah di situ kalau orang tua nggak jadi sahabat, anak itu kan liar jadinya. Mau cari tahu dari yang lain-lain. Kasihan mereka. Maka itu kebaktian remaja di gereja harus diutamakan betul-betul. Karena itu masa transisi antara anak menuju pemuda, menuju dewasa. Nah itulah umur Yesus yang ditulis oleh Lukas. Maka ada satu ayat dalam Lukas 2 ayat 51. Lukas 2:51. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Nah ini yang luar biasa. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kalau anak yang maha besar, yang maha tinggi, harus ikut peraturan manusia hidup di bawah asuhan papa mama. Berarti betapa pentingnya dua orang ini untuk menjaga hidup anak itu. Maka itu pernikahan itu luar biasa di mata Tuhan. Setelah kita tahu bahwa lewat pernikahan lahir penyelamat-penyelamat dunia nantinya. Katakan amin, saudara. Maka betapa pentingnya orang tua berfungsi dengan baik. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 2. Mulai ayat 7-12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang siapa? Ibu. 1 mengasuh. 2 merawati anaknya. 3 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Jadi ini 3 fungsi mama. Saudara catat dan garis bawahi. Mengasuh, merawati, dan menyayangi. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ada 3 fungsi ibu. Mengasuh, merawati, dan menyayangi anaknya. Luar biasa. Maka itu, saudara, perhatikan. Baik yang belum menikah, cepat atau lambat kalian juga menikah. Adik-adikku, perhatikan ini. Mengapa anak itu sulit dendam kepada ibunya? Tapi sekali saja bapaknya menyakiti hatinya, anak itu dendam. Coba pikir waktu kita masih kecil, ya atau tidak? Karena bagaimanapun juga anak itu akan sadar kasih sayangnya akan dari ibunya. Walaupun gak ada yang memberitahu, akan ngerti. Maka itu Kolose 3:21 menulis, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya mereka jangan tawar hati. Karena ibu gak pernah nyakiti hati anak. Ibu itu terlalu sayang dengan anak. Maka itu Tuhan membagi tugas untuk penyelamat-penyelamat dunia ini di tangan 2 orang ini. Ayat yang ke-11, masih 1 Tesalonika 2, sekarang fungsi Bapa. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. 1, telah menasihati kamu. 2, telah menguatkan hatimu seorang demi seorang. 3, pada 12, dan telah meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Catat 3 fungsi Bapa. Menasihati, 1, menguatkan hati, dan mendisiplin. Kata meminta dengan sangat itu mendisiplin. Anak-anak Tuhan, mari kita teliti. Kalau begitu, di antara 2 orang penting bagi setiap pribadi di dunia yang namanya orang tua. Di tangan siapa setelah kita baca ayat-ayat ini, pembentukan karakter itu? Coba lihat, di tangan siapa? Di tangan Bapak, bukan di tangan ibu.
Ini yang luar biasa firman. Maka itu setan jelas mengobrak-abrik fungsi ini, dirancukan, dikacaukan, ditumpang tindikan. Apabila pada usia tertentu dari seorang anak, kehadiran bapaknya banyak absen karena alasannya bekerja cari nafkah, maka anak ini bertumbuh tidak lengkap jiwanya. Bagaimanapun juga, ayo ngaku ibu-ibu, jangan marah saya ngomong ini. Ibu tidak akan pernah tegas memberi nasihat pada anak, karena belas kasihan yang terlalu besar. Maka itu anak-anak lebih senang cari mamanya untuk minta nasihat, karena mamanya itu gampang. Jangan marah dulu, tapi ini fakta. Nah, kalau papa tidak ada, padahal papa pemegang nasihat. Jadi sehebat-hebatnya nasihat seorang mama tetap lemah. Sebab Tuhan tidak memberikan kepercayaan nasihat itu pada seorang ibu. Maka itu lihat, maaf ini jangan tersinggung juga. Kalau ada anak diserahkan oma, pasti rusak. Maka itu yang punya anak, jangan kasih oma opa untuk didik, bahaya besar itu. Karena opa-oma cenderung memanjakan. Karena Alkitab tidak ada peraturan harus oma-opa yang didik, awas itu. Apalagi kalau cucunya mirip opanya, habis itu cucu. Minta apa saja dikasih. Celaka kalau anak ini besar. Akan celaka sekali. Jadi luar biasa surga itu. 3 fungsi ibu dan 3 fungsi bapak yang berbeda. Kalau dipadukan ini lengkap sekali. Maka itu saudara, iblis selalu menyerang suami. Sedikit istri yang diganggu oleh iblis, tapi suami begitu banyak. Karena ternyata iblis sudah baca ayat ini lebih teliti daripada kita. Untuk merusak generasi, dia nggak susah. Bapaknya, anak-anak itu hancurkan dulu. Anak itu jadi liar. Anak itu nggak ada yang menasihati dari kecil. Nasihat itu seperti garis, jalur. Maka itu kalau bapak tidak menasihati, tidak mendisiplin, hancur anak itu. Mari kita lihat contoh perjanjian lama. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Ini keluarga orang pilihan, keluarga hamba Tuhan, keluarga yang namanya Daud. Ternyata gagal. Sebab fungsi ayah tidak dia lakukan dengan baik. Kita semua tahu kisah Adonia. Betul? Anak yang menyakiti orang tua dan bikin malu. Saudara lihat. Apa kata Tuhan lewat firman itu? Selama hidup Adonia. Siapanya? Baca baik-baik. Ayo, siapanya? Ayahnya. Bukan ibunya. Ayahnya belum pernah menegur. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Menasihati. Mendisiplin. Menguatkan hati, enggak dilakukan oleh Daud. Dengan kata-kata, mengapa engkau buat ini? Tidak ada teguran sama sekali. Alasannya alasan klasik untuk orang timur. Anak laki pertama cakep lagi, habis sudah dimanja. Maka itu semua anak yang dimanja, 90% pasti jadi bajingan, saudara. Lihat adik-adik kita, lihat kakak kita, saudara kita yang anaknya dimanja, habis. Susah diatur. Maunya sendiri. Bikin masalah di keluarga. Ya atau tidak? Coba jawab. Ternyata itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu.